Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Iya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini bersama-sama kita bertatap muka dengan keadaan sehat, dengan keadaan ceria, dengan keadaan yang sangat di pagi hari ini yang sangat cerah ini. Mudah-mudahan hari-hari kita bisa selalu berbahagia. Baik, teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aziza, saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya ini dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pasti dari kalian bertanya-tanya, ada apa sih kok ke sekolah kita? Ada apa ya kira-kira? Jadi, kakak di sini punya beberapa pertanyaan, beberapa soal. Kakak di sini punya soal yang kakak tuh mau kalian tuh jawab. Tapi tenang, ini tuh nggak masuk ke bagian akademik kalian, tenang aja. Dan juga di sini memang kakak tuh cuma pengen jawaban yang memang yang kamu alami. Jadi itu tuh bukan pertanyaan tentang akademik maupun pertanyaan tentang seputar ilmu-ilmu pengetahuan lah, bukan. Jadi itu tuh kakak punya pernyataan yang kakak harap kalian bisa menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Jawabannya cuma ada dua, antara iya dan tidak. Dan kakak harap kalian bisa menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Nah, namanya itu kakak di sini mau melakukan tes yang menggunakan instrumen DCM atau daftar cek masalah. Nanti dari situ kita bisa melihat apa sih yang kalian rasakan yang tidak bisa kalian ungkapkan. Mudah-mudahan dengan adanya tes ini kalian bisa mengetahui, bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa mengetahui apa yang dia rasakan. Jadi saya harap adanya DCM ini dapat membantu teman-teman untuk menemukan atau untuk menemukan apa yang teman-teman rasakan. Baik, nanti kakak akan bagikan kertas yang ada di sini, lalu teman-teman mengikuti petunjuk yang sudah tertera dalam selembaran kertas yang akan kakak bagikan nantinya. Baik, semua sudah terkumpul di sini jawaban teman-teman. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesukarelaannya. Nanti kita akan bertemu 1 minggu ke depan untuk membagikan hasil daripada DCM ini. Senang bertemu dengan teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu dan semoga kita bisa berkumpul dengan keadaan yang sehat walafiat nantinya di minggu depan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita bertemu lagi di minggu ini untuk membagikan hasil daripada DCM yang minggu lalu telah kita lakukan. Ini dia penjelasannya. Baik, ini adalah daftar cek masalah atau DCM yang saya buat untuk diberikan kepada siswa-siswi ataupun peserta didik. Di sini DCM-nya ditunjukkan untuk anak-anak berusia 15 sampai 17 tahun. Di sini saya mengambil dari beberapa banyaknya aspek, saya mengambil 7 aspek dan per aspeknya saya mengambil 5 item untuk dijadikan instrumen DCM ini. Saya mengambil aspek kesehatan, aspek masalah keadaan ekonomi, aspek masalah keluarga, aspek masalah agama dan moral, ada aspek masalah pribadi,
aspek masalah hubungan sosial organisasi, dan ada yang terakhir aspek masalah muda-mudi dan asmara. Hasil pengolahan DCM individual, di mana telah dilakukan tes. Hasil yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Saya mengambil hanya 5 sampel. Jadi banyaknya responden yang mengisi, saya mengambil 5 sampel. Di sini ada keterangan jika memang 0% itu tidak bermasalah, 1-10% sedikit bermasalah, 11-25% cukup bermasalah, 26-50% bermasalah, 51-100% sangat bermasalah. Menghitungnya, setiap masalah aspek sama dengan jumlah masalah yang dipilih dikali 100. Contohnya, 1/5 sama dengan 0,2 dikali 100% sama dengan 20%. Di mana nama responden pertama ini adalah RS. RS mengalami masalah pada aspek kesehatan, keluarga, masalah pribadi, hubungan sosial dan organisasi, dan masalah muda-mudi dan asmara sebesar 20%. Sedangkan pada aspek ekonomi, agama, dan moral, RS ini tidak mengalami masalah. Saya mengambil 5 responden. Ada responden KM, ada responden MAM. Nah, di sini responden MAM ini mengalami masalah pada aspek kesehatan sebesar 20%, ekonomi 40%, kehidupan keluarga sebesar 20%, serta agama dan moral itu sebesar 20%. Aspek masalah pribadi dia mengalami sebesar 20%, aspek kehidupan sosial dan organisasi sebesar 40%, dan masalah muda-mudi dan asmara sebesar 60%. Setelah itu ada FK. FK di sini banyak yang tidak bermasalah. Setelah itu ada sampel terakhir ada dari SIEDH. Ini juga dia sudah mengisi, dan yang cukup bermasalah, ini ada pada aspek kesehatan dan masalah pribadi yang lebih besar daripada aspek yang lain. Setelah itu ada hasil pengolahan DCM kelompok, di mana NM dikali MN dikali 100%. Jadi seperti ini menghitungnya. 5 dikali 5, 25, dan 2 dikali 3, 6. 6 dibagi dengan 25, hasilnya dikalikan 100, dan ketemu hasil 24%. Dimana di sini predikatnya C, yaitu cukup bermasalah. Nah, dari semua ini dapat disimpulkan responden memiliki seluruh sampel memiliki masalah pada bidang pribadi, yaitu kesehatan sebesar 24%, kehidupan ekonomi 24%, aspek keluarga 24%, aspek masalah pribadi sebesar 48%, aspek agama dan moral sebesar 12%. Nah, ketika di bidang sosial, yaitu aspek muda-mudi, sampel ini menunjukkan angka di 16%. Setelah itu ada aspek kehidupan sosial dan organisasi sebesar 40%. Di mana dapat kita lihat di sini bahwasanya aspek yang paling tinggi yang dialami permasalahannya oleh sampel atau responden yang kita lakukan instrumen DCM ini yaitu pada masalah pribadi dan hubungan sosial. Maka dari itu saya membuat program
yaitu program layanan bimbingan konseling untuk anak tadi atau remaja tadi, sampel atau responden yang telah mengisi dengan bidang layanannya ini pribadi dan hubungan sosial. Tujuannya itu untuk pengembangan diri agar konseli dapat mengenali dan memahami diri sendiri. Strategi yang digunakan oleh saya yaitu konseling individu, di mana nantinya kita secara face to face dengan anak itu berbicara ataupun melakukan proses konseling agar kita bisa membantu si anak ini dalam bidang masalah pribadi dan hubungan sosialnya. Setelah itu tujuan layanannya ada keterampilan sosial untuk meningkatkan keterampilan interpersonal konseli. Makanya kita di sini materinya menggunakan teknik komunikasi efektif agar nantinya klien atau konseli kita ini bisa memiliki keterampilan sosial dalam dunia luar. Maka dari itu, materi yang akan kita sampaikan adalah teknik komunikasi yang efektif. Setelah itu ada penanganan masalah untuk memberikan dukungan kepada konseli dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial yang mereka alami. Maka dari itu kita menggunakan resolusi konflik untuk memberikan atau memancing si klien atau konseli untuk bisa pikirannya terbuka agar apa yang akan mereka lakukan ke depannya untuk masalah yang mereka sedang alami. Dan yang terakhir ini ada kesejahteraan mental. Untuk membantu konseli dalam meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional agar konseli dapat beradaptasi baik dengan lingkungannya. Ketika kita menginginkan konseli atau klien ini bisa beradaptasi baik dengan lingkungannya dan meningkatkan kesejahteraan mental konseli, maka kita harus memberikan dukungan sosial yang efektif dan menyeluruh agar konseli dapat mencapai apa yang diinginkan. Metode yang kita gunakan ceramah atau diskusi, medianya video atau video, PowerPoint, evaluasinya itu Leijapen, jangka pendek. Baik, mungkin cukup sekian laporan daftar cek masalah yang telah saya lakukan kepada sampel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.